Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Guru beserta para panitia dan para teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirinya saya di sini untuk menjelaskan apa saja sih peran-peran generasi muda di era milenial. Generasi ini lahir setelah zaman generasi X atau tepatnya pada kisaran tahun 1980 sampai dengan 2000. Jadi dapat diperkirakan bahwa saat ini generasi milenial memiliki rentan usia 17 sampai dengan 37 tahun. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 80 juta orang yang berusia antara 17 hingga 37 tahun. Jumlah tersebut sangat banyak dan sangat signifikan, mengingat populasi generasi milenial sudah mencakup 30% dari total penduduk di Indonesia. Diketahui bahwa generasi milenial sangat dekat dengan teknologi. Kehidupan generasi ini tidak lepas dari teknologi dan internet. Berbeda dengan generasi X di mana pengaruh dari teknologi belum terlalu menonjol seperti saat ini. Generasi milenial lahir ketika handphone dan media sosial mulai muncul di Indonesia. Sehingga wajar apabila generasi ini lebih melek teknologinya dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Oleh karena itu, sebagai generasi milenial di Indonesia tidak boleh kalah dengan pemuda-pemuda di negara lain. Lalu bagaimana sih cara agar kita sebagai generasi milenial yang kreatif, inovatif, dan aktif di era modern seperti ini? Yang pertama, perbanyak membaca buku. Membaca buku secara rutin sangat dianjurkan bagi generasi milenial saat ini. Apalagi minat baca dari anak-anak muda di Indonesia masih sangat rendah. Yang kedua, menggunakan internet dan media sosial secara bijak. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dan internet bisa membawa dampak positif maupun dampak negatif bagi anak muda di Indonesia. Yang ketiga, bersikap terbuka terhadap berbagai pengalaman baru. Di dunia yang semakin dinamis dan modern seperti saat ini, kita sebagai anak muda perlu membiasakan diri untuk terbuka dengan berbagai pengalaman baru. Yang keempat, membangun ide dan visi ke depan. Hal berikut yang dapat dilakukan oleh anak muda adalah mencoba mengembangkan ide-ide kreatif yang ada di benaknya. Yang kelima, rajin olahraga dan membiasakan diri untuk bangun pagi. Kelihatannya sih memang sepele, tetapi dua aktivitas tersebut memiliki dampak yang sangat positif. Ya, saya pikir benar omongannya Albert Einstein. If you can explain it simply, you don't understand it well enough. Memiliki kegigihan untuk mencapai target, bersikap kritis dan analitis. Dengan kata lain, pemimpin yang baik harus selalu benar dan menggunakan akal sehatnya. Pemuda dan semangat yang dibutuhkan sebagai change agents dalam berbagai sektor termasuk sektor politik. Selama masih ada namanya negara, politik juga tetap selalu ada. Tantangannya bagi generasi milenial adalah dari beberapa statistik yang saya baca, dikatakan bahwa generasi milenial cenderung lebih tidak peduli terhadap keadaan sosial termasuk politik dan ekonomi. Mereka cenderung lebih menginginkan kepada pola kehidupan bebas, hedonisme, dan individualisme. Mereka cenderung menginginkan hal yang instan dan tidak menghargai proses. Di era ini, segala sesuatu bergerak dengan cepat. Di dunia menjadi tanpa batas. Informasi dapat diperoleh di mana saja dari siapa saja. Generasi masa kini harus berusaha dalam penggunaan media sosial. Di Indonesia ada sekitar 81 juta penduduk yang termasuk dalam generasi milenial, seperti sekitar 32% dari total populasinya di Indonesia.
Apakah 32% di Indonesia ini bisa menjadi change agents untuk kehidupan Indonesia selanjutnya? Kita tidak tahu. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.